Siapa yang bisa selamat seorang pria ini? Tidak tahu, dia sudah melakukan apa. Semua wanita di dunia mau menikah dengan dia. Dia cepat berlari. Tetapi semua jalan diblokir. Dia berlari ke jalan lain. Tetapi diblokir. Semua wanita ini sudah gila. Dia memanjat tangga untuk bersembunyi. Ketika dia melihat di bawah, semua wanita memakai gaun pengantin putih. Semua jalan diblokir. Akhirnya apa sudah terjadi? Membuat dia bingung seperti ini. Jimmy adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama dengan kakek James. Dari sejak anak kecil, dia sudah merasa seorang pria harus sama dengan kuda. Harus bebas untuk jalan-jalan. Jangan hanya tinggal di satu tempat saja. Itu adalah tujuan hidup dia. Selama 30 tahun, Jimmy sudah berganti banyak pacar. Tinggi, kurus, gemuk, semua ada. Tetapi dia belum pernah memikir tentang menikah. Pada suatu hari, Jimmy dapat kabar dari sahabatnya bernama Marco, dia akan menikah. Dia sangat syok. Dia keluar untuk minum alkohol sendiri. Seorang gadis yang memakai rok hijau bernama Anne salam dia. Dia juga melihat kembali. Ini adalah getaran cinta. Tidak lama, berdua orang sudah berkencan. Mereka merasakan hari-hari yang penuh gairah. Hari ini, dia mengantar Anne ke upacara pernikahan temannya. Semua sangat senang dan bahagia. MC mengundang semua gadis yang masih jomblo ke panggung. Mulai tradisi lempar buket bunga di pernikahan. Sebenarnya, di sini memiliki satu tradisi. Setiap upacara pernikahan, seorang calon pengantin akan melempar buket bunga. Siapa yang bisa tangkap buket bunga adalah orang akan menikah selanjutnya. Jadi bisa merasa bahagia terus-menerus. Semua pria sangat khawatir. Pria ini melihat orang yang tangkap buket bunga adalah pacarnya. F asteris asteris asteris. Sedangkan semua pria lain sangat senang. Jimmy memikir tentang kehidupan setelah dia menikah. Tidak lama, sudah sampai upacara pernikahan lain. Artinya sampai tradisi lempar buket bunga di pernikahan. Jimmy sangat khawatir. Dia tidak bisa percaya. Buket bunga jatuh ke tangan Anne. Gatot, total gatot. Kakek James menghiburkan dia. Kuda liar juga dijinakkan pada suatu hari. Bahkan dia bilang dia mau ada cicit. Dia sudah menunggu hari ini sangat lama. Kemudian dia memberi sebuah cincin untuk Jimmy. Suruh dia melamar pacarnya. Jimmy harus mengikuti permintaan itu. Pada malam itu, dia mengantar Anna ke satu restoran dalam kota. Semua orang ke sini untuk melamar. Jimmy sangat khawatir. Tetapi dia tetap melamar. Setelah mendengar kata-kata itu, Anne bertanya dia jujur atau tidak. Pada saat Jimmy siap menjawab, tiba-tiba dalam kepala dia mendengar suara kuda meringkik. Dia berhenti sebentar. Keraguan ini dari dia membuat Anna sangat marah dan langsung pergi. Dan dia adalah orang pertama dalam kota yang tidak sukses melamar. Semua orang tertawa di atas penderitaan Jimmy. Setelah kakek James mendengar kabar itu, juga cepat datang ke dunia lain. Pada saat Jimmy sangat sedih, seorang pengacara bertemu dengan Jimmy. Sebenarnya, kakek James adalah orang kaya. Kakek meninggalkan harta karun 10 miliar untuk dia. Tiba-tiba menjadi orang kaya. Rasa Anda bagaimana? Jimmy tidak percaya kakek dia adalah orang kaya. Dia memiliki semua toko dalam kota. Sebelum kakek James meninggal, dia meninggalkan wasiat. Jimmy adalah pewaris tunggal. Tetapi belum bisa senang. Pengacara berkata lagi, kalau mau dapat pewaris, harus ada permintaan. Dia harus menikah sebelum dia 30 tahun. Selama 5 tahun, harus ada anak. Kalau tidak bisa, semua harta untuk sumbangan. Permintaan ini sangat sulit dengan Jimmy, karena dia adalah orang yang suka bermain dan bebas. Hanya 2 hari lagi, dia sudah 30 tahun. Kalau begitu, mungkin tidak bisa. Tetapi kalau Jimmy tidak mengikuti permintaan itu, jadi semua harta untuk sumbangan. Semua mereka juga pengangguran. Pengacara dan teman sangat khawatir. Bahkan Marco mencari Romo untuk mengadakan upacara pernikahan. Pinjam sebuah mobil termahal untuk mengantar Jimmy melamar. Setengah hari untuk dia siapkan mental. Akhirnya, dia juga berani mengetuk pintu. Tidak terduga, sahabat Anne adalah orang buka pintu. Dia bilang sama Jimmy, Anne sudah keluar untuk bekerja. Dia sudah sampai bandara. Mereka buru-buru ke bandara. Sangat beruntung, pada saat Anne siap naik pesawat, dia cepat panggil Anne. Cepat melamar dengan dia. Anne memuji kali ini dia lebih baik.
Tetapi ketika dia bertanya Anda jujur atau tidak, tiba-tiba dalam kepala dia mendengar suara kuda meringkik lagi. Dia keraguan lagi. Anne sangat marah dan pergi. Dan minta putus dengan Jimmy. Saat dia melihat pesawat terbang, Jimmy sangat bingung. Kali ini membuat semua orang khawatir lagi. Tiba-tiba Marco memikir, kalau pacar tidak bisa, jadi mencari mantan pacar saja. Akhirnya, dia pergi bersama Jimmy. Pertama adalah seorang manajer stok. Tetapi dia mendengar kabar tentang stok. Tidak bisa mendengar kata-kata dari Jimmy. Dia sangat menarik. Jimmy harus menutup mulutnya. Untuk dia bisa mendengar dulu. Tetapi dia dapat jawaban seperti ini. Orang kedua adalah aktor musik. Tunggu sangat lama, dia baru selesai. Tetapi dia bilang dia tidak ingat Jimmy. Baiklah, tidak apa-apa. Dia mencari mantan pacar pada saat sekolah. Tetapi dia mau jomblo selamanya. Dia tersenyum dengan Jimmy. Dan langsung pergi. Satu kali gagal lagi. Mereka semangat untuk mencoba sekali lagi. Jimmy siap melamar dengan mantan pacar yang adalah polisi. Tetapi pada saat ini, satu kriminal berlari. Dia langsung memukul 2 kali ke perut. Kemudian 1 kali tendangan. Setelah selesai, dia bertanya Jimmy tadi bilang apa. Jimmy memikir, hari ini sangat indah. Tidak bisa sukses, hanya gagal saja membuat dia sangat capek. Dia datang ke gereja dan tertidur. Pada saat ini, tiba-tiba Marco memikir. Dia cerita tentang Jimmy dengan wartawan. Wartawan sangat tertarik. Kemudian pencetakan koran. Pada hari berikutnya, cerita Jimmy di koran. Pria jomblo yang memiliki 10 miliar. Setiap rumah gadis ada koran di depan pintu. Setelah gadis yang sedang memperbaiki motor ini membaca koran, langsung buang kunci pas. Pada saat gadis ini sedang bertemu dengan calon suami. Setelah membaca koran dan langsung pergi. Pelayan ini membaca koran, lepas celemek dan berlari. Semua mereka mau melakukan apa? Tentu saja, mereka memakai gaun pengantin. Tidak lama, di jalan raya, di bus, semua tempat adalah gadis memakai gaun pengantin. Mereka datang ke gereja. Tunggu Jimmy bangun. Dia sangat takut, mungkin takut sampai pingsan. Dalam kamar ini, semua pengantin perempuan. Mereka bertarung untuk menikah dengan Jimmy. Sangat kacau. Jimmy tidak bisa melihat. Pada saat ini, Marco dapat telepon dari Anne. Dia tidak bisa lupa Jimmy. Mau pulang untuk mencari dia. Marco cepat datang ke gereja. Dia bilang cerita ini hanya lelucon lucu saja. Minta semua pulang saja. Jimmy masih bingung. Tetapi semua pengantin perempuan tidak setuju. Ada uang atau tidak mereka tidak peduli. Yang pentingnya mereka mau menikah dengan Jimmy. Mereka cepat agitasi. Bahkan mereka mulai menyeret. Jimmy sangat takut dan berlari. Dia marah dengan Marco, mengapa sudah membuat keadaan ini.